Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Nongkrong lagi. Nah, kita baru denger nih ada berita kecelakaan. Nah itu tuh yang benar-benar katanya sih korbannya sih sampai meninggal. Ya pasti meninggal lah, masuk jurang. Buset dah, itu ngeri banget itu. Nah itu ada di Alas Roban ya kalau nggak salah. Roban. Nah bener tuh ada di Alas Roban. Nah sekarang udah nih kita tanya-tanyain aja. Gue ngundang nih. Saya ngundang nih. Nah sekarang saya ngundang nih narasumbernya langsung dari sana, asli dari Alas Robannya. Yuk kita sambut yang bernama Agus. Agus. Ya, Sehat? alhamdulillah sehat mas. Oh sehat. Aus gak? Enggak mas. Minum aja di gua aus. Saya aus. Dia minum ya. Matur suwun apa tuh mas? Iya ya. Diminum ya. Iya mas. Nah, langsung aja nih mas tentang berita-berita kecelakaan yang ada di Alas Roban itu. Saya tuh bener-bener kayak penasaran banget gitu. Nah, sebentar ya mas ya. Dari pertanyaan yang pertama nih. Jujur, saya juga bingung sih Alas Roban itu apa. Coba bisa dijelasin nggak mas? Alas Roban itu adalah jalan yang menghubungkan antara kota Batang sama Semarang. Oh, Sama dia itu kecamatan Roban. Kecamatan Grising. Grising. Ya. Nah, kalau bentukannya itu kayak gimana ya Alas Roban itu? Bentukannya itu kulit-kulit mas. Kulit-kulit itu juga ada tulang. Juga soalnya itu nih katanya ada juga ya gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih mas, kenapa namanya itu Alas Roban? Coba nih mas, dari satu kalimat dulu ya mas ya. Alas. Alas itu yang berarti adalah kota atau tempat, dan juga Roban itu diambil dari kata kampungnya itu Roban, dan juga ada yang bilang sih itu Alas Roban yang robnya itu dari kata air yang naik. Gimana bro? Terus juga kalau buat jalanan ini Alas Roban itu dibangunnya itu kapan mas? Apa udah lama banget gitu? Itu dari masa penjajahan Belanda mas. Jadi pas saat itu Gubernur Jenderal itu membangun jalan itu. Nah disebutnya kalau nggak salah kerja paksa sih mas katanya. Dan juga katanya memakan korban jiwa. Dan juga pada tahun 1980 itu jadi eksekusinya terus mas. Berarti banyak gitu mas ya? Banyak banget mas. Tapi emang bener sih, di tahun 98 itu emang banyak banget tragedi terus kayak ya kayak banyak nih cerita-cerita yang bener-bener ngeri banget. Nah gitu mas. Terus buat Alas Roban itu kan dia kan ini ya jalanan yang ngebelah hutan bukan sih? Ya betul. Jadi dia kayak misalkan hutan. Setahu saya juga Alas itu hutan mas, setahu saya ya. Nah jadi kalau yang saya tahu itu Alas Roban itu hutan yang ngebelah sama jalanan ya. Ya betul. Nah, benar mas. Untuk kilometernya mas apa? Itu kilometernya 54 km mas. Gitu ya. Jadi udah berliku terus naik, terus juga di antara jalannya itu hutan-hutan mas. Jadi nggak jarang orang lihat kayak ada sih penampakan dan juga warung goib. Tapi saya jujur lewat situ ini jangan ngelamun sih mas. Yang lewat itu setiap doa harus benar-benar fokus. Dan juga harus hindarinya itu lewat itu saat malam hari, karena malam hari itu benar-benar penerangannya minim banget. Jadi emang bener-bener susah banget, makanya terjadi kecelakaan ini. Ya banyak banget terjadi kecelakaan tuh karena sih penerangan sih lebih tepatnya, juga jalannya curam, dan juga lebih ke orang-orang takut terhadap cerita mistisnya. Itu ya mas ya. Terus juga sebentar mas, saya sih lebih ke apa ya, penasaran aja gitu dari masnya sendiri tuh kayak ada nggak sih mas dari cerita masnya sendiri gitu apa gitu kayak kan ya tadi mas ngejelasin kalau Alas Roban itu emang terkenalnya angker ya, serem, misterius segala macem. Nah mas kan orang sana nih, coba ada cerita nggak mas gitu? Kalau cerita sih yang paling saya dengar dan saya mungkin agak percaya itu dari sepupu saya. Coba pelan-pelan aja mas ya. Ya,
Jadi sepupu saya waktu itu dari rumah nenek saya ke rumah saya. Dan itu waktunya pun udah mepet-mepet ke jam maghrib, jam Maghrib. benar-benar rawan. Jadi lu mas sepupu, mas? Coba ulangin. Saya agak bingung ulang. Jadi kan saya punya sepupu mas. Heeh. Nah sepupunya ini nginep di rumah nenek saya. Oh ya. Nah dia pengen pindah ke rumah saya, mungkin silaturahmi sama saya. Oh lagi main aja mau main. Ya. Terus dan dia berangkat di jam-jam rawan, mepet-mepet jam maghrib. Ya bisa dibilang itu kayak apa ya namanya? Apa ya? Bahasanya pamali ya biasanya pamali. Ya, Pokoknya pamali, kayak ya. bahaya lah itu udah menjelang malam tuh bahaya gitu ya gelap. Nah belum berangkat saya udah bilang kalau bisa lewatnya jalan-jalan raya yang bisa orang lewati. Tapi dia emang ciri khas orangnya tuh orang percaya sama mistis. Jadi dia nekat-nekat aja loh situ. Kayak dia bodo amat gitu kan. Ya. Dan di sana katanya melewati jalan yang curam banget dan juga hampir Tabrakan mas. Iya. Tabrakan. Santai aja mas, aja tabrakan. Iya ketabrakan berat. Ya hampir. Hampir doang mas. Dan tanjakan curam itu pas Gitu. udah turun dia nemu kayak semacam warung gitu katanya. Warung itu. Oh jadi sehabis tabrakan tuh dia kayak istilahnya istirahat dulu, kaget gitu atau gimana langsung melipir gitu. Wah, dia kayak ngeliat warung dan dia iseng aja ngambil di situ. Dan juga katanya penjual yang di sana tuh cuek banget dan diem banget. Dan dia polosnya dia tetap makan makanan dia. Setelah itu dia pergi lagi lanjutin jalanan dan nemuin warung lagi. Dan dia juga mungkin dia kulitnya asem atau gimana dia mampir lagi. Jadi di sana cerita-cerita sama penjualnya sana. Jadi penjual sini cuek, penjual sini itu ramah. Nah, cerita tuh yang sepupu saya nih. Terus lanjut ke penjual dua. Katanya kalau di daerah kalau di warung sini ramah-ramah ya mas. Ketimbang yang sebelumnya. Penjual yang kedua kaget dong. Warung. Setahu saya warung di Asroba cuma satu doang mas. Yang lain nggak ada. Ibu saya kaget. Bener mas? Iya serius kata penjualnya. Terus ya udahlah. Akhirnya penjualnya nyuruh cepet-cepet keluar dari Asroba karena ngerasa itu udah ada gangguan dikit. Oh jadi situ malah yang di warung keduanya ini malah kaget gitu. Ya Tapi yang masih tahu nggak nih yang pas di warung pertama sama warung keduanya jualan apa aja? kalau yang kedua sih masih sama sih kayak bukan warteg sih, warung-warung kopi. Cuman dia katanya mesennya bukan kopi, emang iseng aja. Dan juga iseng aja sih mas, dia emang orangnya iseng-iseng. Katanya di warung pertama dia makan, warung kedua dia minum kopi. Yang gue berarti tapi ya gitu cueknya mas ya. Nah, katanya penjual satu cuek, penjual kopinya rame banget. Berarti itu cerita dari sepupu mas ya. Ya Tapi mas tahu nggak sih maksudnya di Alas Roban itu emang bener-bener sering mas. sering apa ya mas? Pokoknya kecelakaan gitu ada pasti korban jiwa ya mas. Kecelakaan itu emang bener-bener ada mas, tapi kalau bisa dihindari mas, apalagi jam-jam rawan itu kalau bisa jangan alas obat. Tapi ada jalur alternatif ya mas. Setahu saya ada tuh di daerah selatan sama utara mungkin. Banyak mas sebenarnya, cuman orang-orang nekat aja yang pengen Biasanya nekat tuh karena emang biar cepet aja gitu ya, emang di situ emang jalan cepet. Tapi emang itu mempersingkat. terus juga yang saya tahu Alas Roban itu emang kebanyakan yang lewat situ tuh truk gede. Ya, Ada itulah bahaya banget juga. Saya waktu itu kalau nggak salah saudara saya naik mobil di situ hampir nyungsep juga sih mas. Nyesel. Iya sumpah. Saya kasihan banget ya. Saya lus-lus dada saudara saya emang kayak untung nggak mati gitu mas. Tapi mas bukan saudara saya. Oh, bukan. Beda. Jangan gue kayak kesel banget ya awalnya ya. Enggak kesel mas. Terus saya sih masih banyak sih masih katanya. Apa mas? Tapi dari jenengan mas cuma itu doang sih. Ya yang paling saya lumayan percaya itu sepupu saya karena dia dan dia cerita kok sama saya. Berarti itu tentang kayak istilahnya itu horornya tuh ya pokoknya ada warung gaib lah ya. Iya warung saya. Terus kalau misalkan kan 98 nih mas. Tadi kan mas ngomongan kayak Petrus gitu. Petrus tuh penembak apa namanya? Misterius ya. Penembak misteri. Jadi
preman ditembak dan dibunuh di alas gerobak. Biasa gitu. Ya, Oh, gitu. kayak pemberontak kayak di 98 ya. Makam juga katanya itu banyak, tapi sekarang udah dihilangin gitu, diapain gitu. Sekarang jadi jalanan. Tapi saya jujur belum pernah nonton City. Pernah nggak ya waktu itu ya? Pernah mas. Dengan bener nggak sih? Jadi mas pernah lewat atau enggak? Pernah mas, saya pernah pulang kampung. Saya orang Jogja mas. Oh, Jogja. Wes, Jogja mana? Sleman. Wes. Nah, aku Semarang loh. Oh Semarang ya mas ya. Ya udah mas, saya pernah lewat situ lah. Tapi waktu itu kalau nggak salah, saya pernah di situ. Nggak kecelakaan. Pernah apa nyungsep? Hah? Nyungsep. Mobil saya berhenti. Ya, saya juga bingung mas. Kenapa ya kok berhenti ya? Ternyata kata bapak saya, tarik rem gas. Oh, tuh. Macet mas. Iya mas. Saya bingung kok nggak jalan-jalan. Itu remnya masih ditarik. Udah. Oke, udah nih mas tentang Alas Roban. Oke, kita tutup aja mas ya. Ternyata Alas Roban tuh ternyata jalanan yang bener-bener kayak yang berliku-liku lah di tengah hutan. Ternyata misteriusnya itu kalau orang-orang nanya tuh misteriusnya kenapa ya? Karena dulu ada sejarahnya lah. Alamnya kayak ya itu katanya ada penembak yang sering dibuang ke situ. Bukan penembaknya, korbannya dibuang ke situ ya, makanya misterius lah. Terus banyak korban juga karena jalanan situ juga nggak minim lampu. Dan itu PR dari kita sendiri sih, kayak kita ya harus berhati-hati kalau dimanapun dan selalu berdoa gitu teman-teman. Nah udah ya mas ya, terima kasih banyak Ya, oke. cium. Jangan langsung bercanda mas. Oke, kita Ada tutup. kayak gini kan. Iya. Maaf mas. Oke, kita tutup. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.